kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Mari kita buka Alkitab kita sama-sama dari Yudas pasal yang pertama, ayat yang ke-10 dan 11. Yudas pasal 1 ayat 10 dan 11. Ada 3 spirit yang kita harus waspadai menjelang kedatangan Tuhan. Ada 3 spirit yang harus kita waspadai. Tetapi kita akan membahas 1 di antaranya. Mari kita lihat Yudas 1 ayat 10 dan 11. Akan tetapi mereka menghujat segala sesuatu yang tidak mereka ketahui, dan justru apa yang mereka ketahui dengan nalurinya seperti binatang yang tidak berakal, yang mengakibatkan kebinasaan mereka. Ayat 11. Celakalah mereka. Lihat ini, ada 3 spirit. Karena mereka mengikuti yang pertama, lihat, jalan yang ditempuh Kain. Spirit of Cain. Dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam, spirit Bileam. Dan mereka binasa seperti kedurhakaan Korah, spirit Korah. Ada 3 spirit yang kita harus waspadai. Spirit Kain, Bileam, dan Korah. Dan pada kesempatan pagi hari ini kita mau bahas tentang spirit Kain. Celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan. Kalau saudara ketemu kata jalan di Alkitab, ya, yang paling mudah untuk saudara artikan sebagai the way of life. The way of life. Kalau saudara ketemu kata jalan dalam perjanjian baru, kata-kata yang paling gampang untuk saudara ganti adalah the way of life. Jalan sendiri itu dari bahasa Yunani hodos, itu yang berarti route, memang route jalanan. Bisa juga rute. Lalu course of conduct itu pattern of conduct composed a series of acts. Jadi sebuah pola perilaku yang menciptakan serangkaian tindakan-tindakan, itu hodos. Course of conduct. Tapi ada satu lagi, the way of thinking. Itu juga hodos. Bisa berarti hodos. Yang paling mudah kalau saudara ketemu kata jalan, saudara bisa ganti dengan gaya hidup. Bisa ganti dengan gaya hidup. Gaya hidup adalah sesuatu yang integral dalam hidup kita. Itu gaya hidup. Gaya hidup adalah kumpulan karakter kita. Karakter adalah kumpulan kebiasaan. Kebiasaan adalah kumpulan tindakan satuan. Jadi untuk seseorang untuk memiliki sebuah gaya hidup harus dimulai dari tindakan satuan. Untuk seseorang merubah gaya hidup harus dimulai dengan tindakan satuan. Kalau orang yang terbiasa malas hidupnya atau gaya hidupnya malas, itu bukan terjadi dalam satu hari. Dia harus setiap hari bermalas-malasan dulu. Sampai kebiasaan jadi malas. Kebiasaan ini kalau nggak serius diubah, malas itu jadi karakter. Karakter yang mengendap terus-menerus, itu akan menjadi bagian yang integral dari hidupnya. Dan dia akan memiliki gaya hidup yang kita sebut dengan pemalas. Jadi kalau orang baru malas 1 hari, itu belum pemalas, belum. Tapi kalau terus menerus sampai jadi gaya hidup, itu bisa jadi pemalas. Jadi kalau saudara ingat satu ayat yang Tuhan berkata, Aku jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Jalan di situ apa? Itu hodos juga, ingat, gaya hidup. Rute. Seperti GPS. You mau sampai kepada Bapa, ikuti jejak hidupku. Kan gitu maksudnya. Mau sampai kepada Bapa, ikuti gaya hidupku. Itu maksudnya.
Nah, spirit Kain itu punya satu kata kunci yang harus kita pelajari. Dan ini sangat berbahaya sekali. Spirit Kain adalah spirit yang egois. Spirit Kain adalah spirit yang mementingkan dirinya sendiri. Spirit Kain adalah spirit yang tidak peduli dengan orang lain. Satu kata, spirit of Cain, spirit Kain adalah spirit yang egois. Coba kita lihat dulu Kejadian 4 ayat 9. Spirit yang egois, orang yang egois itu menjadikan diri sendiri segala-galanya. Kita akan buka beberapa ayat supaya kita nyambung. Kita lihat bahasa dari spirit of Cain. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Am I my brother's keepers? I don't know. Am I my brother's keepers? Orang yang egois tidak pernah peduli dengan siapapun. Orang yang cuma tahu dirinya sendiri, dia tidak peduli dengan apapun. Dulu waktu kita masih kecil, saudara, saya punya adik, dulu pas masih kecil, kalau sekarang mah sudah tidak, sudah menikah punya anak. Tapi dulu waktu masih SD saya ingat, siapapun yang telepon ke rumah saya, kalau adik saya yang angkat, wah udah deh, itu frustasi. Sebab ditanya apapun jawabannya cuma satu, nggak tahu. Jadi kalau nenek saya telepon, mama ada? Nggak tahu. Kemana? Nggak tahu. Pergi atau ada di rumah? Nggak tahu. Ditanya apapun jawabannya cuma satu, nggak tahu. Kalau ditanya, masa apapun nggak tahu? Iya. Nggak tahu, nggak mau tahu, dan tidak akan pernah tahu. Ya udah. Saudara pernah ketemu orang yang kayak begitu? Orang yang egois punya kecenderungan seperti itu. Spirit Kain punya bahasa seperti itu. Tidak mau tahu, tidak peduli. Orang yang tidak mau tahu dengan orang lain, pasti yang dia cuma peduli dirinya sendiri doang. Untuk dirinya dan kaum keturunannya tanpa batas. Tapi untuk orang lain hanya remah-remah hidupnya. Ini bahasa dari spirit Kain. Nanti kita akan kupas Kejadian 4, tapi saya mau saudara lihat dulu 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat 1 dan 2. Ya, kita buka beberapa ayat supaya saudara bisa paham. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 2. Lihat ini, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Terus apa? Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual, menyombongkan diri, dan terus sebagainya. Saudara bisa lihat, Paulus menempatkan egois atau mencintai dirinya sendiri secara tidak proporsional di top of the list, urutan nomor 1. Rupanya ini akar dari segala penyakit. Karena orang mencintai dirinya sendiri, maka dia jadi hamba uang. Kenapa orang sampai tega korupsi, menghalalkan segala cara? Ternyata akarnya ini. Makanya Paulus menempatkan ini dalam list yang nomor 1. Yang paling pertama. Kalau orang sudah mencintai dirinya sendiri, paket komplitnya pasti jadi hamba uang. Kenapa orang yang mencintai dirinya sendiri, yang penting dirinya enak? Yang penting dirinya paling enak, untuk orang lain dia tidak peduli. Yang penting dirinya sendiri nyaman. Coba kita lihat Ibrani 11 ayat 4, sebenarnya what's going on dengan Kain. Ibrani 11 ayat 4, nanti kita baru balik saudara ke Kejadian. Ibrani 11 ayat 4, karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain.
Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian bahwa ia benar karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Alkitab berkata, karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik. Dulu waktu sekolah minggu selalu dibilanginnya, kenapa persembahan Kain ditolak? Karena katanya Kain bawa buah-buahan busuk. Alkitab tidak pernah mencatat Kain bawa buah-buahan busuk, saudara ya. Tapi yang jelas kitab Ibrani bilang persembahan Habel lebih baik. Kok bisa? Kain tidak bawa yang busuk loh. Coba kita lihat Kejadian 4 ayat yang ketiga. What's going on sebenarnya? Setelah beberapa waktu lamanya, lihat. Maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Ayat 4. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya. Udah sulung, berarti yang pertama, yakni lemak-lemaknya. Samcan paling enak selalu, saudara ya. Walaupun berbahaya paling enak memang lemak-lemak gitu. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Kalau lemak dibakar itu baunya pasti paling harum. Ini bukan soal Tuhan doyan lemak, saudara ya. Tapi coba lihat ayat yang ketiga tadi. Ini yang membuat perbedaan kenapa Tuhan menyukai persembahan Habel. Tapi Tuhan tidak mengindahkan persembahan Kain. Enggak ada tulisan buah busuk. Habel mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Kalau Kain ala kadarnya. Sebab orang yang egois giving the best only for themselves. Orang yang egois selalu memberikan yang terbaik untuk dirinya sendiri, untuk yang lain ala kadarnya. Kalau Habel enggak, yang terbaik itu yang dipisahkan untuk Tuhan. Spiritnya spirit giving the best. Nanti kita balik ke kitab Kejadian ini, tapi kita buka dulu Matius 2 ayat 11. Matius 2 ayat yang ke-11. 2 ayat 11. 2 ayat 11. Ini cerita orang Majus. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun orang Majus membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Ini orang Majus pergi dari jauh, entah dari timur, nggak tahu dari mana. Ada yang bilang dari Cina lah apalah, enggak, I don't think so ya. Tapi dari timur, yang jelas tempat dari jauh. Tetapi kalau saudara lihat ayat ini, begitu mereka ketemu, lihat, mereka membuka tempat harta bendanya, berarti ada sesuatu yang telah dipersiapkan, ya kan? Ada sesuatu yang sudah dipersiapkan dari jauh-jauh sebelum dia menghadap Mesias. Sudah dipersiapkan. Apa yang dipersiapkan? Pasti something special. Makanya Alkitab berkata, ditaruh di tempat harta bendanya. Siapa yang di rumah punya safe deposit box? Pasti ada kan? Oke. Yang punya safe deposit box, kira-kira di dalam situ apa? Ada yang taruh garam sama lada kecap manis di sana? Saya yakin gak ada ya. Pasti yang sangat berharga. Yang punya gepokan dolar, batangan emas, nah itu taruhnya di safe deposit box. Gak mungkin minyak goreng ditaruh di situ ya.
takut kehabisan, kita simpen dulu di situ. Nggak mungkin. Orang yang punya spirit giving the best itu beda. Orang Majus adalah orang-orang yang mempunyai spirit giving the best. Giving the best. Makanya mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan tidak bisa ala kadarnya. Harus belajar menyisihkan, bukan menyisakan. Saya ulang ya. Belajar menyisihkan, bukan menyisakan. Jangan buat Tuhan selalu yang sisa-sisa. Hanya remah-remah hidup. Ini sisa-sisa saja. Memang lagunya kita hebat-hebat. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik. Kembalian Gojek mana tadi? Harusnya disisihkan, bukan disisakan. Orang Majus ini menyisihkan dari awal. Habel juga menyisihkan. Dia sudah tahu buat Tuhan yang terbaik. Sulung, lemak-lemak, wah itu yang paling haujat. Ini yang buat Tuhan. Nah orang Israel kan dulu curang saudara. Jadi kalau saudara baca di Maleakhi 3, saudara jangan cuma lihat ayat 10-11. Saudara lihat dari ayat yang pertama. Tuhan marah sama bangsa Israel. Kurang ajar. Tahu kurang ajarnya kenapa? Kambing domba yang cacat buta dibuat dibakar. Karena dia pikir Tuhan juga gak makan dagingnya. Yang picek juga gak apa-apa lah. Ini bukan soal kambing dombanya, ini masalah hati. Ini masalah hati. Orang yang egois tidak bisa memberikan yang spesial untuk Tuhan atau untuk yang lain. Sebab yang spesial selalu untuk dirinya sendiri. Saudara tahu kata kudus? Kudus itu kan dari Kadesh, Kodeshi dalam bahasa Ibrani atau Hagios dalam bahasa Yunani. Kata kudus sendiri sebenarnya kalau mau diterjemahkan letterleks secara etimologi itu salah satu artinya adalah dikhususkan atau terpisah. Jadi kudus itu dikhususkan, terpisah. Dispesialkan. Maka kalau Alkitab berkata persembahkan tubuhmu sebagai korban yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Artinya tubuh kita dikhususkan. Kalau tubuh sudah dijadikan persembahan untuk Tuhan, ya kita udah gak bisa pakai buat macam-macam. Gak bisa dipakai buat perzinahan, tapi juga untuk Tuhan gak bisa. Tuhan gak mau yang sisa. Tuhan itu mau yang spesial dalam segala hal, termasuk tubuh dan hidup kita. Orang yang egois tidak mungkin bisa menspesialkan Tuhan. Sebab yang spesial cuma dirinya sendiri. Oke, kita teruskan dulu. Kejadian 4 ayat yang kelima. Kejadian 4 ayat yang kelima. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lihat nih. Lalu hati Kain menjadi panas dan mukanya muram. Tahu orang egois, self-center, fokusnya sama diri sendiri. Kalau orang udah fokusnya sama diri sendiri, pasti yang dia lihat apa untungnya buat gua. Beribadah, it's all about God. Seharusnya ketika Tuhan tidak mengindahkan, kalau orang beribadah dengan benar, orang fokusnya ke Tuhan bukan ke dirinya sendiri, harusnya dia nothing tulus. Kalau Tuhan tidak mengindahkan, justru dia koreksi diri. Kenapa Tuhan tidak berkenan sama aku? Kan harusnya gitu. Lalu memperbaiki diri. Kalau ini enggak, karena memang fokusnya diri sendiri, timbal balik. Tuhan gak berkenan, dia jadi marah. Tuh. Because again, it's not God-center, tapi myself-center.
Fokus Kain mempersembahkan persembahan sama Tuhan pun bukan untuk menyenangkan Tuhan, tapi untuk menyenangkan dirinya sendiri. Jadi kalau Tuhan yang dikasih korban bakaran tidak senang, Kain jadi marah. Ini ciri orang egois. Kalau orang yang tidak mementingkan dirinya sendiri, saudara, dia akan nothing tulus. Tulus saja, biarin aja. Tapi Kain tidak bisa gitu, sebab memang beribadah pun self-center. Nah, saya harus beritahu gini, ketika kita datang sama Tuhan, memang seharusnya it's all about God. Sekalipun saudara Kristen, tapi kalau saudara beribadah, fokus adalah diri sendiri, itu sebenarnya bukan beribadah sama Tuhan, itu perdukunan. Itu perdukunan, sekalipun saudara nyanyi 3 lagu cepat, 2 lagu lambat. Tetap perdukunan. Saudara tahu apa bedanya orang ke gereja sama ke dukun? Pattern perdukunan, saya singkat saja, saya pernah bagikan ini, tapi untuk refresh saudara. Orang kalau ke dukun di seluruh dunia, mau di Afrika, di Asia, ada dukun dimanapun, semua dukun patternnya itu sama. Datang, permintaan, ritual dijalankan, berkah dicurahkan. Ini pola perdukunan, datang, permintaan, ritual dijalankan, berkah dicurahkan. Orang yang datang ke dukun tidak peduli apa yang menyenangkan sang dukun. Orang yang ke dukun tidak ada yang mempertimbangkan, ini dukun doyan ayam bakar atau ayam goreng. Enggak, dia enggak peduli. Sebab dia datang memang udah diset, aku punya permintaan. Dan dukun harus turutin apa yang aku mau. Aku turutin ritualnya, berkah dicurahkan. Tidak bisa nothing tulus loh. Orang ke dukun gak ada yang nothing tulus. Ya kan? Orang kalau ke dukun itu pasti dia udah harus berhasil. Coba suruh ke dukun, coba ke dukun A situ. Emang dia jago? Ya gak tahu, bisa-bisa nggak ada yang mau ke situ. Harus yang successful rate-nya tinggi. Sebab memang motifnya untuk dirinya sendiri dari awal datang. Jadi dia tidak mempertimbangkan perasaan sang dukun. Dia tidak mempertimbangkan apa yang menyenangkan sang dukun. Pokoknya aku datang ke dukun. Datang ke dukun, kasih tahu permasalahan, permohonannya apa, nanti sang dukun tinggal kasih ritual. Misalnya dia datang ke dukun, Mbah, kok toko saya nggak laku, sebelah laku, jualan sama, harga sama. Dukun tinggal bilang, oh gampang, kamu ya potong ayam hitam, kambing hitam, kucing hitam, anjing hitam, semua hitam-hitam. Darahnya kamu cipratin, nanti tokomu laris. Ritual dijalankan, berkah dicurahkan. Duh. Itu orang ke dukun, fokusnya diri sendiri. Tapi kalau orang datang ke Tuhan gimana? Kalau orang datang ke Tuhan dengan pola gini, datang. Kebetulan kebaktiannya jam 7.30 juga, tapi bukan di tempat ini, bukan ya, tempat lain. Dia datang jam 7, setengah jam sebelum ibadah dia udah datang. Bukan karena menghormati Tuhan, bukan. List permintaannya ada 99. Jadi kalau nggak datang dari jam 7, bisa nggak keburu. Datang dari jam 7, habis list 99 udah didoakan, jam 7.29, amin pas. Nah, sekarang jam 7.30 WL-nya naik. Bukan WL yang di sini ya Pak, tempat lain. Dia tinggal bilang, saudara-saudara mari kita puji sembah Tuhan. Saat kita memuji Tuhan, Tuhan disenangkan. Saat Tuhan disenangkan, hadirat Tuhan turun. Saat hadirat Tuhan turun, ada pemulihan, ada kesembuhan, ada ini, ada itu. Maka dia bernyanyilah. Apa tadi? 2 lagu pelan, 3 lagu cepat. Pulang, amin, berkah dicurahkan. Asli. Kalau begini, perdukunan. Jadi kita nggak boleh nyanyi Pak. Oh bukan itu maksud saya. Tapi datang ke Tuhan dengan datang ke dukun itu beda.
Nyanyi boleh, tapi siapa dulu yang nyanyi? Jadi bedanya datang ke dukun sama datang ke Tuhan tuh dua. Satu, kalau orang ke dukun, fokus sama dirinya sendiri. Dia tidak peduli apa yang menjadi selera hati sang dukun. Tapi kalau orang datang ke Tuhan, fokus ke Tuhan. Dia harus persoalkan apa yang menyenangkan Tuhan. Dua bedanya. Dukun tidak peduli siapapun yang datang. Mau orang benar, mau orang gak benar, mau laki-laki, mau perempuan, mau setengah laki-laki, setengah perempuan, gak masalah juga. Tapi kalau Tuhan mempersoalkan siapa yang datang. Kita puji sembah Tuhan. Tuhan disenangkan, hadirat Tuhan turun. Oh iya betul, siapa dulu yang nyanyi? Itu persoalan. Siapa dulu yang nyanyi? Itu persoalan. Itu persoalan banget buat Tuhan. Kalau seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Wah itu lagunya gak salah saudara, lagunya bagus banget. Hatiku tak tahan, wah sampai berlinang-linang air mata dari hidung, dari kuping semua keluar. Tapi di rumah gak pernah berdoa, tuh coba lihat. Tapi kalau udah hatiku tak tahan, wah udah. Sama persis yang tadi saya bilang, takkan pernah ku bawa, sambil cariin kembalian Gojek tuh. Aduh udah deh. Kita tuh suka yang bohong-bohong begitu. Tuhan tuh gak demen yang begitu. Tuhan senang kalau umatnya memuji menyembah dia, betul, tapi siapa dulu? Kalau hidup kita sesuai dengan yang kita nyanyikan, Tuhan dipuaskan, Tuhan disenangkan. Ini bukan soal notasinya fales atau enggak. Biarpun nadamu do semua, tapi kalau hidupmu dengan yang kau nyanyikan sesuai, Tuhan disenangkan, hadirat Tuhan turun, itu betul. Tapi kalau enggak, sorry ya, munafik, itu masalahnya. Tapi kalau nada do semua jangan jadi singer. Tuhan memang melihat hati. Tapi jemaat Tuhan mendengar masih pakai kuping. Itu masalahnya ya. Jadi kalau yang do semua jangan jadi singer. Nyanyi di kamar mandi aja. Konsumsi sendiri ya. Oke, kita teruskan dulu. Kejadian 4 ayat 7. Kejadian 4 ayat 7. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Ini kan Tuhan nanya Kain. Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, lihat, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Saudara lihat ayat ini. Ayat ini syarat dengan satu kebenaran yang luar biasa. Lihat, dosa sudah mengintip di depan pintu. Iya, dosa sangat menggoda loh. Tetapi engkau harus apa? Berkuasa. Dengar baik satu prinsip ini. Tuhan tidak paksa manusia berbuat baik. Iblis juga tidak bisa paksa manusia berbuat jahat. Saya ulang lagi ya. Tuhan tidak paksa manusia berbuat baik. Tapi iblis juga tidak bisa paksa manusia berbuat jahat. Kadang-kadang kita bikin yang sontoloyo yang melukai hati Tuhan. Terus dengan gampangnya kita tinggal bilang, emang ini kerjaan setan. Sampai setan bilang, gua terus yang disalahin. Gua gak ngapa-ngapain beneran. Bener-bener tuh manusia. Ada apa aja gua yang disalahin. Dia yang edan, gua yang disalahin. Semua gua yang kena. Setan tidak bisa maksa manusia bikin jahat. Setan itu cuman bisa ini. Menggoda. Tapi dia tidak bisa paksa. Tuhan juga gak paksa manusia. Untuk menyenangkan dia, untuk berbakti sama dia. Tapi yang jelas Alkitab berkata, tetapi engkau
harus berkuasa atasnya. Persoalannya adalah orang yang egois tidak akan bisa menguasai dirinya ketika kepentingannya tidak terakomodir. Orang yang egois tidak akan bisa menguasai dirinya ketika apa yang dia mau, apa yang menjadi kehendaknya tidak terlaksana. Sebab memang fokus hidupnya untuk dirinya sendiri, saudara. Kebenaran ini luar biasa ketika saya merenungkan ini. Menghidup ini pilihan. Tuhan tidak akan bisa dipersalahkan di hadapan tahta pengadilannya nanti. Kita nggak bisa nanti ketemu Tuhan dan Tuhan bilang, kenapa kamu nggak pernah berdoa? Terus kita mau bilang apa? Abis Tuhan nggak kasih aku kehausan. Kalau si itu kan berdoa terus, soalnya dia Tuhan kasih kehausan. Ya kalau begitu Tuhan yang dipersalahkan nanti. Kita yang harus berkuasa atasnya. Kita yang harus memilih. Dari melek mata bangun tidur, aku memilih Tuhan dan kerajaannya. Begitu. Kita yang harus berkuasa atasnya. Kita yang harus menentukan pilihan-pilihan kita. Untuk kita mau berkata, aku memilih Tuhan dan kerajaannya. Masalahnya kita sering gak mau memilih Tuhan. Kita memilih yang lain. Terus nanti kita salahin iblis. Waduh, yang disalahin setan lagi. Setan gak usah saudara salahin, udah salah. Ya. Setan itu gak perlu disalah-salahin lagi. Emang udah salah dari sononya. Tetapi untuk kita harus berkuasa atas diri kita sendiri. Untuk menentukan pilihan. Percaya saya saudara ya, bahwa orang yang egois itu sulit. Sulit sekali untuk bisa mengasihi Tuhan dengan benar. Bahkan tidak akan bisa. Itulah sebabnya mencintai diri sendiri. Top of the list nomor 1. Berhubungan dengan orang yang egois itu susah. Susah banget. Kalau kita punya pasangan kita egois aja tuh susah banget. Iya. Nanti yang diperhatikan semua cuman orang tuanya dan kaum keluarganya. Kalau mertua nggak dipeduliin. Tuh, lihat. Ini kan ciri-ciri keegoisan. Padahal Alkitab berkata kalau orang sudah menikah, 2 jadi 1. Mamamu, mamaku juga. Papamu, papaku juga. Tanggung jawab orang tuamu, tanggung jawab orang tuaku juga. Tapi banyak pasangan kalau egois kan tidak bisa begini. Untuk keluarganya dibantu habis-habisan. Tapi untuk keluarga pasangannya ala kadarnya. Nggak bisa begitu. Itu ciri-ciri orang egois. Ya. Jadi kalau kita deal dengan orang egois itu susah. Pasti susah. Ya, pasti susah. Nah, lawan dari spirit Kain, saya akan cepat aja. Ini yang penting. Lawan dari spirit Kain adalah spirit Kristus. Spirit Kristus. Spirit Kristus itu adalah spirit yang justru tidak mementingkan dirinya. Alkitab berkata, ia mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba. Tuhan bisa aja kalau mau tiong-tiong di sorga enak-enak. Ngapain susah-susah turun ke bumi? Dia harus mengosongkan dirinya, ambil rupa jadi hamba. Dalam segala hal disamakan dengan manusia. Itu Alkitab yang tulis. Kalau Tuhan mau enaknya aja, bodoh amat, manusia mau binasa-binasa situ semua. Yang penting aku santai-santai aja. Aku enak. Aku udah duduk di sebelah kanan Bapa, santai-santai aja. Tapi Tuhan tidak menunjukkan spirit yang seperti itu. Makanya Tuhan mengajarkan ini. Coba lihat. Yohanes 15 ayat 13.
Yohanes 15 ayat 13. Yohanes, bukan Yosua. Yohanes. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kenapa bisa ribut-ribut di pelayanan? Tidak ada Spirit Kristus. Kalau Spirit Kristus menyerahkan nyawa. Orang egois kan gak mungkin bisa. Kalau orang egois, kalau kepentingannya sendiri tidak terakomodir aja udah langsung naik. Tapi kalau Spirit Kristus sampai memberikan nyawa. Nah ini urusan siomay aja lu berantem. Jangankan nyawa, berebutan somai aja berantem coba. Spirit Kristus, Spirit yang mementingkan orang lain. Lihat. Ini gak ada ribut-ribut saudara. Kalau semua tuh punya Spirit Kristus. Bahkan kalau orang tidak egois, satu kali Tuhan bicara sama murid-muridnya. Kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar, ya kan? Dari yang aku lakukan. Wah, itu Spirit Kristus. Kalau orang egois, orang yang berfokus sama diri sendiri, nggak bakal bisa ngomong gitu. Itu seperti pesilat-pesilat Cina kuno. Kalau punya 10 jurus, yang diturunin ke murid cuma 9, 1 disimpan. Ya kan? Dia nggak mau muridnya bisa lebih hebat. Gawat katanya kalau sampai semuanya. Nanti dia ngalahin gue. Nanti dia turunin lagi ke muridnya tinggal 8. Akhirnya habis. Loh memang begitu. Kalau pesilat zaman dulu tuh begitu. Lihat orang yang egois. Nggak seneng kalau lihat orang lain maju. Nggak seneng kalau melihat teman seperjuangan dulu sama-sama susah lebih maju dari dirinya. Lihat orang-orang egois. Nggak seneng. Ntar kalau temennya yang dulu sama-sama susah sama dia, udah berhasil. Dianya masih begitu-begitu aja. Dia bakal bilang kemana-mana. Lu tahu nggak dia dulunya? Gua paling tahu deh. Tuh, lihat. Tuh, ciri-ciri orang yang fokus sama diri sendiri. Dia nggak seneng even lihat keberhasilan orang lain. Tapi kalau Tuhan Yesus, kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Makanya pemimpin yang hebat itu bukan pemimpin yang bisa sekedar mempengaruhi banyak orang. Pemimpin yang paling hebat adalah pemimpin yang bisa melahirkan pemimpin yang lebih besar dari dirinya. Makanya orang yang egois tidak senang lihat orang lain maju. Esensi ikut Kristus itu apa sih? Saya akan akhiri dengan ini. Kalau saudara pers Alkitab Perjanjian Baru tentang pengiringan akan Tuhan Yesus, esensi ikut Kristus, saya boleh sarikan dengan satu kata ini. M-A-T-I, mati. Mati. Makanya kenapa orang yang mau komit menyerahkan dirinya untuk Tuhan, diawali dengan prosesi baptisan. Baptisan itu apa sih? Lambang kematian. Loh iya, kalau baptisan tidak dimaknai sebagai lambang kematian, itu cuman mandi Pak. Mandi Bu. Baptisan itu lambang kematian. Orang mau ikut Tuhan itu harus siap satu. Mati. Mati bagi dirinya sendiri, hidup untuk Tuhan. Mati untuk kedagingannya, mati untuk kesenangan-kesenangannya, mati untuk kepentingan-kepentingannya, hidup untuk Tuhan. Makanya jurus yang harus kita pelajari, jurus orang mati. Ingat itu. Tahu jurus orang mati? Sering pergi melayat? Saya itu lebih senang melayat daripada ke kondangan, saudara ya. Sebab melayat itu membuat kita menghayati kehidupan. Tahu jurus orang mati? Nggak tahu. Coba ya nanti kapan-kapan melayat ya. Kalau jurus orang mati itu jurus tertinggi saudara. Tahu orang mati? Kalau udah dalam peti,
Saudara mau apain dia pun, dia diem, tidak melawan. Saudara boleh fitnah dia diem. Itu jurus orang mati. Saudara katain jelek lo, dia diem. Jangan sampai dia bangun. Tapi dia gak akan bangun, dia diem aja. Orang yang udah mati untuk dirinya sendiri baru hidupnya bisa merdeka. Mau dijahatin, mau diapain dia diem. Dia gak usah ngelawan. Jurus orang mati. Masalahnya adalah orang yang egois tidak mungkin bisa mematikan dirinya sendiri. Dan orang yang tidak mematikan dirinya sendiri, Kristus tidak pernah akan bisa dibangkitkan dari hidupnya. Mau Kristus dibangkitkan dari hidupnya, matikan dulu dirimu sendiri. Ini bukan bunuh diri saudara ya, bukan. Yang dimatikan tuh kedagingannya. Yang dimatikan tuh spirit-spiritnya yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Ketika kita bisa mematikan diri kita sendiri, baru Kristus bisa dibangkitkan dalam hidup kita. Tetapi mustahil kita bisa mematikan diri kita sendiri kalau kita masih punya jalan yang ditempuh Kain. Mustahil orang bisa mematikan dirinya sendiri kalau dia masih egois. Kalau dia masih mencintai dirinya sendiri di atas segala-galanya. Doa saya supaya kita semua tidak mengikuti jalan yang ditempuh Kain. Amin. Kita bangkit berdiri, kita datang sama Tuhan.